Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di sini M. Zafran Syaira. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai psikologi sastra. Nah, apa itu psikologi sastra dan bagaimana penerapannya pada karya sastra? Berikut videonya. Psikologi sastra adalah kajian yang menelaah cerminan psikologis dalam diri para tokoh yang disajikan sedemikian rupa oleh pengarang, sehingga pembaca merasa terbuai oleh problem psikologi yang terdapat dalam karya sastra. Mindrop 2010 halaman 55. Secara sederhana, teori psikologi adalah mengkaji karya sastra itu dari unsur kejiwaan, emosi dan mental yang terdapat di dalamnya maupun di luarnya. Di dalamnya, maksudnya unsur intrinsik dari karya tersebut memiliki aspek psikologi yang mempengaruhi makna dan suasana yang dibawa. Sementara dari luar, maksudnya unsur ekstrinsik seperti psikologi pengarang itu sendiri, ataupun lingkungan dan faktor lain terkait kejiwaan yang menjadi sebab terciptanya karya tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas suatu karya sastra dengan menggunakan teori psikologi sastra, yakni pada puisi karya W.S. Rendra dengan judul Tuhan, Aku Cinta Padamu. Tuhan, aku cinta padamu. Karya W.S. Rendra. Aku lemas tapi berdaya. Aku tidak sambat rasa sakit atau gatal. Aku pingin makan tajin. Aku tidak pernah sesak nafas. Tapi tubuhku tidak memuaskan untuk punya posisi yang ideal dan wajar. Aku pingin membersihkan tubuhku dari racun kimiawi. Aku ingin kembali pada jalan alam. Aku ingin meningkatkan pengabdian kepada Allah. Tuhan, aku cinta padamu. Pada puisi tersebut, Rendra mampu mengungkapkan ekspresi kejiwaannya tentang sesuatu yang merasuk dalam imajinasi dan pemikirannya, tentang pencarian makna hidup, dan tentang sesuatu yang menjadi tujuan utama manusia dalam kehidupan ini. Lalu, pengalamannya tersebut menjadi imajinasi yang melahirkan produk kreativitas yang berupa karya sastra dalam puisinya ini. Misalnya pada bait pertama, penyair mengungkapkan rasa emosionalnya tentang apa yang dirasakannya, walau dia merasakan sakit namun tidak mengeluh karena tidak ingin terlihat lemah. Begitu juga pada bait kedua, yang mana pada bait ini penyair mengungkapkan bahwa penyair merasa tidak nyaman dengan keadaan yang ada. Sedangkan pada bait keempat dan kelima, penyair sudah merasa ikhlas dengan takdirnya. Dia hanya ingin semakin dekat dengan Tuhan di akhir hidupnya. Selain itu, perwatakan tokoh yang ditampilkan Rendra mampu menggambarkan perwatakan tokoh yang semakin hidup, di mana tokoh aku pada puisinya yang tiada lain adalah dirinya sendiri. Sentuhan-sentuhan emosi yang ditampilkan oleh tokoh aku pada puisi ini sebetulnya gambaran keikhlasan dan kejernihan batin pencipta karya sastranya sendiri. Keikhlasan ini dapat terlihat pada bait ketiga dan keempat. Bait ini bermakna bahwa penulis sudah ikhlas jika harus dipanggil oleh Tuhan melalui baris "Aku ingin kembali ke jalan alam". Rendra mengungkapkan gejolak jiwanya tentang kehidupan dan tujuan kehidupan ini, yang mana pada bait keempat penyair mengungkapkan bahwa akhir dari kehidupan haruslah semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Hal ini masih terkait juga dengan latar belakang penyair yang pernah berganti agama dari Katolik menjadi Islam. Berdasarkan pendekatan ekspresif dalam kajian psikologi sastra tersebut, dapat dikatakan bahwa puisi ini merupakan hasil cipta karya penulisnya dari pengalaman pada kejiwaan dan pemikiran pengarangnya pada situasi setengah sadar, lalu dituangkan ke dalam bentuk secara sadar. Dan Rendra
mampu mengungkapkan ekspresi kejiwaannya tentang hidup dan kehidupan duniawi ke dalam puisinya. Kajian psikologi sastra pada puisi ini juga menitik beratkan pada tokoh yang perwatakan tokoh aku, dan aspek pemikiran dan perasaan pengarang itu sendiri ketika menciptakan karya sastra ini. Nah, demikian video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, comment, and subscribe. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Dan mari kita diskusikan bersama di kolom komentar. Saya Amza Prancaira pamit dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.